kita pindah tanggal ya, ini udah tanggal 11. Judulnya masih masih cukup lah, masih sama. Oke, sebentar. Ya, oke, ya kita pembahasan ya untuk pertandingan kali ini. Eh, hasil yang kurang kurang optimal ya. Permainan yang cukup bagus. Tadi sayang sekali tidak bisa. Kalau menurut saya tadi untuk golnya Pedro Neto itu kesalahan dari midfield ya. eh Tadi langsung Pedro Neto bisa langsung berhadapan tadi dengan Saliba dan Gabriel dengan gol yang ya menurut saya gol yang luar biasa lah tadi dari Pedro Neto ya. Sedang dari Arsenal sendiri, oh ini Cole Palmer dan David Raya ya tadi ditutup sedang ya eh kita lihat juga ini untuk statistik ya sebentar. Kita mau membahas statistik kita. Oke ya. Ya kita mau lihat untuk statistik. Oke ya. Sebentar. Kok ini jadi 0-0 lagi? Ya kita lihat di babak kedua sebenarnya kita lebih menguasai pertandingan ya dibanding babak pertama. Dan didukung juga dengan statistik apa namanya? Sebentar. Kok mana ini tadi? Ini kok lompat-lompat. Ya, ini ya. Jadi di babak kedua sebenarnya kita menguasai pertandingan. Cuman tadi ini karena ada kelengahan satu titik ya, kita kebobolan oleh Pedro Neto. Sebenarnya tadi gol yang menurut saya harusnya bisa dicegah, kesalahan dari midfield ya. Kalau dari saya lebih lebih dari kesalahan dari midfield, tidak bisa merebut bola yang ada di luar kotak penalti. Jadi ini ya sangat disayangkan. Kalau dari pertandingan kita lihat ini sebenarnya dari momentum kita lebih menguasai pertandingan ya, lebih banyak merahnya. Diperkuat juga dengan statistik apa namanya ball possession sekitar 51%. Cuman kita lihat ini dari expected goals apa namanya expected goals kita ini lebih kualitasnya lebih jelek ya, 0,99 berbanding dengan 1,28. Jadi sebenarnya kualitas tendangan Chelsea ini lebih bagus. Cuman ya kalau kita lihat dari expected goals ya jatuhnya lebih seimbang ya. Cuman kita ini tidak bisa memanfaatkan peluang ya. Dua kali bola tadi pertama tadi adalah dari Kai Havertz ke Mikel Merino tidak bisa dijangkau padahal tinggal tap in. Nah tadi kan sebenarnya kita sempat bahas ya, tap in ini ternyata nggak gampang loh ya, karena ini tadi bola yang sudah di depan gawang ternyata dua kali tidak bisa dimanfaatkan. Satu tadi oleh Mikel Merino, yang kedua tadi oleh Kai Havertz ya. Di detik-detik akhir, benar-benar di detik-detik akhir. Kalau kita lihat secara statistik, sebentar ini statistiknya ya. Oke, ini ya. Jadi makanya kita ada 3 kesempatan yang tidak bisa dimanfaatkan dan ini kejadiannya adalah di babak kedua ya. Oke, kita lihat untuk statistik penyerangannya, pertahanannya dulu. Ya, secara pertahanan ya mirip-mirip lah ya, nggak terlalu beda jauh. Cuman kita kalah jumlah tackle ya. Karena kita lebih banyak menyerang tadi sebenarnya dibanding Chelsea. Untuk duel udara kita menang 10 kali berbanding dengan 9 ya. Oke. Ya, kita lihat dulu juga untuk klasemen. Ya, klasemen sementara kita naik di posisi 4 ya. Chelsea di posisi 3 dengan sama-sama 19 poin ya.
Ya, ini menurut saya hasil yang agak mengecewakan, tapi ya mau gimana lagi ya. Ini eh, cukup cukup tadi sebenarnya permainan kita cukup bagus. Midfield ini ya, pertahanan dari midfield nih harus diperkuat. Apalagi ya ini, oke. Oke, kita lihat dari chatting sebentar ya teman-teman. Oke, kita lihat dari chat. Last minute, Arteta cosplay Pep. Tadi benar-benar aduh, tinggal kurang sedikit ya. Bola terakhir tadi harusnya gol Mas, tapi sayang nalir. Sebenarnya bukan tadi ya, tadi yang tadi saya bilang ya, tap in itu nggak segampang itu gitu kan. Ini karena positioningnya itu kalau salah itu offside, kalau kurang kalau kecepatan jadi offside, kalau kurang cepat itu bolanya ya tadi kayak tadi, tidak bisa menyambut bola, dan itu tadi sudah 2 kali kejadian kan. Tadi yang di detik terakhir, bola terakhir itu kejadian kedua di babak kedua ya. Kejadian pertama tadi dari Havertz ke Merino, yang kedua itu tadi tidak berhasil dimanfaatkan oleh Trossard, ada di depannya Havertz, kakinya nggak nyampe. Ketat dari posisi 9 ke 3, poinnya cuman beda sangat tipis, cuman beda 1 poin. Iya, ini makanya sangat 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 seru lah ya untuk kita lihat dari segi klasemen gitu. Ini kita sudah jam berapa ini? Jam setengah 2 ya. Kita lihat pertandingan ya, ini dari sisi apa ya, dari sisi klasemen. Ini Aston Villa, Newcastle, Fulham, Brighton, Nottingham Forest, Arsenal, Chelsea, posisinya sangat dekat ya ini. Jadi Arsenal ini harus, ya kalau saya rasa ini juga momentumnya ya, Arsenal ini masih belum dapat momentum ya. Permainannya sudah, menurut saya permainannya sudah meningkat lah ya, karena para pemain sudah mulai kembali gitu kan. Sudah mulai meningkat, cuman masih belum nyetel. Kenapa masih belum nyetel? Karena sebagian besar permainan ini, sorry bukan permainan, sebagian besar pertandingan kita tidak bisa menurunkan pemain-pemain yang pemain yang sama. Jadi ini menurut saya masih belum nyetel permainannya Arsenal. Masih belum ngeklik antar pemain ya gitu. Ini menurut saya harus jadi perhatian juga, karena ini hasilnya menjadi tidak optimal. Permainannya menurut saya sudah cukup lumayan lah, kalau dibilang bagus enggak juga, tapi lumayan. Tapi di bagian-bagian akhir ini untuk masalah PD dan apa ya, penyelesaiannya masih sangat kurang. Arteta semakin lama di Arsenal, apa yang diharapin? Itu nanti saya mau ada pembahasan juga, karena saya ada satu kekhawatiran tentang Mikel Arteta. Bukan masalah strategi tapi ya, jadi saya justru bukan masalah strategi di lapangan. Saya ada satu kekhawatiran untuk Mikel Arteta ini, kekuasaan dia di Arsenal ini terlalu kuat gitu ya. Yang saya takutkan ini adalah nanti untuk sporting director yang akan datang ini akan kalah power sama Arteta. Ini yang ada satu kekhawatiran saya. Peminat setia Arsenal sangat kecewa dengan Arsenal di depan pintu gol, tidak ada penyelesaian akhir. Ya ini tadi ya, masih sangat kurang ini di penyelesaian akhir. Kesempatan-kesempatan yang ada ini tadi tidak bisa dimanfaatkan ya. Tadi Trossard tadi 2 kali juga dia ya, Trossard untuk kesempatan tidak bisa memanfaatkan. Lalu Havertz tadi menurut saya harusnya diganti lebih cepat ya, karena pasti kondisi kepala dia tadi pasti sangat mengganggu ya. Menurut saya perlu tadi harusnya diganti lebih cepat untuk posisinya Havertz. Macam Klopp dong, sampai Edwards cabut.
Ya itu ada kekhawatiran saya di situ kan. Walaupun ini kan Edu mundur karena masalah tadi ya, masalah CEO. Cuman ada satu kekhawatiran saya ini adalah untuk Arteta, power dia di Arsenal ini terlalu kuat. Sehingga yang saya takutkan adalah nanti tidak ada yang bisa melawan dia kalau misalkan ada sesuatu yang memang kurang bagus gitu loh. Jadi tidak ada yang bisa memberikan pendapat tandingan, dimana harusnya itu adalah peran dari sporting director ya untuk bisa memberikan pendapat tandingan. Jadi menurut saya siapapun nanti sporting director yang datang ini harus orang yang punya kekuatan juga gitu loh. Saya jadi agak khawatir kalau yang didatangkan ini adalah Thomas Rosicky gitu kan. Ini jadi nama yang baru keluar kan, ini adalah Thomas Rosicky karena dia saat ini sebagai sporting director di Sparta Prague. Kabarnya mau didatangkan. Nah ini menurut saya apa nggak lebih baik ini memang sporting director yang ya memang punya nama sehingga dia punya power untuk bisa melawan Arteta dalam keputusan-keputusan rekrutmen pemain gitu loh. Ya itu sih kekhawatiran saya ya. Jadi bukan masalah, kalau kekhawatiran saya terhadap Arteta bukan masalah strategi di lapangan. Justru adalah yang menjadi kekhawatiran saya adalah kekuatan dia di dalam klub ini ya. Kekuatan dia di dalam klub yang menurut saya mungkin terlalu kuat gitu ya. Saat ini mungkin terlalu kuat. Dan saya pernah bilang kan, kalau sampai Arteta out, ini kemungkinan besar dia bisa bawa pemain-pemainnya out gitu loh. Jadi makanya perlu penyeimbang gitu ya. Jadi perlu penyeimbang di manajemen papan atas untuk bisa menyeimbangkan kekuatan Arteta ini. Itu ya di Arsenal, dan dia perannya manajer bukan head coach. MU yang sekarang juga nggak mau juga manajer, cuman head coach. Secara resmi Arteta ini kan head coach, secara resmi ya gitu, tapi perannya dia sekarang udah perannya manajer gitu. Jadi ini yang menurut saya apalagi ini untuk rekrutmen sporting director ini justru Arteta yang akan punya peran besar gitu. Jadi ini menjadi satu concern lah buat saya. Justru itu menjadi satu concern gitu loh, menjadi satu kekhawatiran bahwa Arteta ini kekuatannya terlalu besar. Sorry sebentar, saya ini maksudnya mesti ke sini ya. Ya itu sih mungkin dari saya. Kita sudah pembahasannya sudah cukup lama ya. Ini sudah berjalan 2,5 jam untuk live kita. Saya mau tutup dulu nih untuk live kita hari ini. Terima kasih ya yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah nemenin ya. Secara resminya sih Arteta ini head coach, tapi perannya udah manajer gitu. Jadi gitu. Jadi ya itu yang menjadi satu kekhawatiran lah bagi saya gitu. Oke ya, terima kasih sekali lagi. Saya mau tutup karena ini udah 2,5 jam, dan besok saya juga masih harus kerja dan nganter anak sekolah, jadi harus segera tidur. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya. Sampai ketemu di live kita berikutnya.